zaman corona, pengambilan jenazah kasus corona marak terjadi di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Mataram. Mengapa warga nekat melakukan itu? Saya akan bertanya langsung ke Mahnun, salah seorang anak dari jenazah yang diambil paksa di Mataram. Assalamualaikum Pak Mahnun. Waalaikumsalam Mbak Najwa. Pak Mahnun, pertama-tama turut berduka atas meninggalnya ibu ya Pak ya? Ya, terima kasih. Pak Mahnun, ramai ini Pak soal Pak Mahnun dan keluarga menolak ibu dimakamkan protokol COVID, kemudian mengambil paksa, kita lihat ada gambarnya. Kenapa Pak Mahnun? Kenapa menolak Pak? Ya, karena memang kronologi awalnya itu almarhumah ini sempat kecelakaan. Nah, sempat kecelakaan itulah beliau mulai susah bernapas. Nah, kemudian tanggal 1 hari Rabu kami bawa ke Poliklinik Catur Warga untuk melakukan radiologi untuk melihat keadaan bagian dalam tubuhnya, dan ternyata hasilnya itu di tulang belakangnya ini ada pergeseran tulang. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan ibu saya ini susah bernapas. Kemudian tanggal 1 hari Rabu ini kami bawa ke Rumah Sakit Metro Medika. Di sana saya berniat untuk langsung rawat inap di sana. Terus dokter sana bilang bahwa kalau mau rawat inap prosedurnya harus dilakukan rapid test. Tapi saya di sana menolak karena saya tahu bahwa almarhumah ibu saya ini awalnya ini karena kecelakaan. Jadi karena saya menolak untuk rapid test, pihak yang di sana mengatakan kalau sudah menolak berarti tidak boleh dirawat inap di sini, silahkan dibawa pulang. Saya jawab iya, kalau memang tidak bisa saya bawa pulang saja ibu saya. Nah, sementara itu di sana sempat diberikan bantuan oksigen dan dikasih obat pereda nyeri. Oke, Pak Mahnun, kenapa Pak Mahnun? Maaf saya potong, kenapa Pak tidak mau dirapid tes? Bukankah itu memang prosedur rumah sakit di masa COVID, dirapid, bahkan kemudian ada yang sampai diswab. Kenapa Pak Mahnun tidak mau ibunda dites Pak? Ya karena kronologi awalnya itu, karena dia kecelakaan awalnya. Karena kecelakaan, jadi tidak mau dirapid tes? Iya. Ibu tapi sempat sesak nafas kan Pak? Iya, sempat sesak nafas. Cuman pihak rumah sakit di Metro Medika ini mengatakan ibu saya demam, sementara suhu tubuhnya normal. Kemudian sempat dokter di sana bilang dia pilek, sementara dia tidak pilek. Jadi dokter ini juga sempat bilang maaf saya ralat, begitu. Jadi Pak Mahnun tidak percaya pada tindakan-tindakan yang diambil oleh rumah sakit terhadap ibunda, begitu ya Pak ya? Iya, begitu. Kenapa Pak tidak percaya rumah sakit? Karena awalnya itu karena kecelakaan. Oke, karena awalnya kecelakaan, jadi tindakan-tindakan setelah itu menurut Pak Mahnun tidak relevan, begitu ya? Tapi kan prosedurnya memang sudah ada di rumah sakit ya Pak, tapi Bapak tetap merasa Ibu tidak perlu ada prosedur-prosedur begitu? Ya, setelah saya menolak, tapi ternyata lama-lama kemudian akhirnya diizinkan. Nah, saya sempat di sana menolak, ya, tanda tangan penolakan untuk rapid test di Rumah Sakit Metro Medika ini, saya tanda tangan penolakan di sana. Oke. Jadi Pak Mahfud, kan akhirnya kan Ibu akhirnya dites COVID kan Pak? Sempat 2 kali dites? Iya dites. Dan hasilnya setelah tes swab positif kan Pak?
positif itu, tapi sampai detik ini saya belum melihat buktinya, hanya berdasarkan lisan saja saya dikasih tahu bahwa ibu positif. Nah, ini juga saya merasa janggal. Nah, jadi dirujuknya dari Rumah Sakit Nutro Medika ke Rumah Sakit Kota ini tanggal 2, Kamis ya, malam, tanggal 2. Kemudian Oke. dilakukan swab itu tanggal 4. Ya. Ya, swab itu tanggal 4, baru hari Minggu dia masuk isolasi, ruang isolasi, hari Senin jam 4 sore meninggal. Langsung keluar hasilnya positif. Iya, karena ini informasinya Pak, menurut Direktur Rumah Sakit memang sudah 2 kali tes swab dan kemudian hasil tes swabnya positif. Pak Mahnun, rame-rame malam-malam datang membawa jenazah, itu ceritanya seperti apa Pak? Kenapa Pak Mahnun dan teman-teman sampai ratusan nekat datang malam-malam untuk ambil jenazah ibunda Pak? Karena kami dari pihak keluarga tidak mau menolak untuk dilakukan pemakaman secara protokol kesehatan, karena secara protokol kesehatan itu jenazah almarhum ibu saya tidak dimandikan. Jadi itu yang membuat kami dari pihak keluarga supaya kami bisa melakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, itu aja. Karena tidak bisa dimandikan, tidak bisa kemudian melihat langsung, itu yang membuat berat ya Pak Mahnun? Ya, jadi keluarga itu sudah rame di rumah nunggu. Nah, karena panik, tidak ada sampai lama, sampai malam itu tidak pulang, akhirnya mereka ikut jemput ke sana. Itu pun spontanitas, tanpa ada orang yang mengerahkan, karena memang beda di kota dengan pedesaan. Kalau di pedesaan itu keluarga jauh itu masih dianggap keluarga besar sudah. Jadi yang malam-malam datang ratusan itu semuanya memang keluarga besar dari Pak Mahnun dan Ibunda mau menjemput begitu ya? Iya, keluarga. Ya, Pak Mahnun, tapi Pak Mahnun paham bahwa protokol kesehatan yang dilakukan rumah sakit salah satunya juga untuk menjaga agar Pak Mahnun, agar keluarga bisa aman, tidak terkena virus corona. Pak Mahnun paham atas itu Pak? Paham, tapi saya karena keyakinan saya itu bahwa dari awalnya itu memang ibu saya tidak pernah kemana-mana, terus di sini tidak ada orang yang pernah kena COVID itu, dan awalnya memang kecelakaan, itu yang membuat saya yakin. Jadi walaupun tes swab positif 2 kali, Pak Mahnun tetap yakin tidak COVID begitu ya? Tapi terus untuk apa? Jadi bukan 2 kali, hanya sekali diambil lendir itu, baru sekali. Oke, karena informasi yang saya dapat dari rumah sakit ada 2 kali. Baik. Baru sekali. Baik. Pak Mahnun, sekarang apa yang Bapak harapkan sekarang Pak? Ibu sudah dimakamkan, Pak Mahnun dan keluarga sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat semua, tidak ada kami merasakan gejala apapun di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada kebijakan baru pemerintah Kota Mataram, boleh keluarga inti pasien COVID yang meninggal ikut proses pemulasaran jenazah, tapi keluarga diwajibkan ikut protokol kesehatan. Jadi ada kebijakan baru. Kalau kebijakannya seperti ini, menurut Pak Mahnun yang kemarin itu tidak akan terjadi seperti Pak Mahnun, kalau misalnya keluarga boleh ikut dalam protokol kesehatan untuk jenazah, Pak Mahnun? Iya, ya kalau memang seperti itu kebijakannya, mungkin tidak akan terjadi lagi. Nah, saya juga sempat kemarin itu sebenarnya bilang, kalau kami dikasih melihat prosesi pemandian, pengkapanan, terus kami ikut menyulati, sebenarnya kami setuju. Cuman karena tidak mau tidak dimandikan katanya, akhirnya kami bersama keluarga besar itu mengambil untuk dimandikan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Iya, iya. Baik, mudah-mudahan setelah kebijakan yang baru ini akan kedepannya tidak akan terjadi lagi seperti yang menimpa keluarga Pak Mahnun. Terima kasih ya Pak sudah mau bercerita. Saya tahu berat, saya tahu banyak yang kemudian menilai macam-macam, tapi mudah-mudahan Pak Mahnun dan keluarga sehat terus dan tidak terjadi lagi seperti yang dialami keluarga Pak Mahnun. Salam untuk keluarga di sana ya Pak. Iya, iya, iya.
Ya, kasus yang sama terjadi juga di Makassar. Bagaimana pihak rumah sakit menyikapi maraknya kasus pengambilan paksa jenazah korban COVID-19? Saya sudah tersambung dengan Arman Bausat, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar. Selamat malam, Dokter Arman. Selamat malam, Mbak. Yang terjadi di Makassar juga kurang lebih sama seperti cerita yang tadi kita dengarkan. Bahkan rasanya berkali-kali itu terjadi di Makassar. Di rumah sakit Anda juga terjadi. Seperti apa, dokter? Ya, jadi kasus pengambilan paksa ini sebenarnya sejak awal-awal kami sudah antisipasi. Nah, kejadian ini sudah mulai terjadi, akhirnya kejadian ini terjadi di awal Juni. Akibat terjadi ada pasien kami meninggal, belum jelas hasil swabnya, tapi kasusnya PDP. Nah, ada 4 sebenarnya yang menyebabkan ini masyarakat untuk mengambil paksa keluarganya meninggal. Itu kenapa? Karena mereka panik. Biasanya keluarganya ditetapkan sebagai pasien PDP. Mereka panik. Mereka tidak percaya sama kita. Kok bisa PDP? Keluarga saya sakit, cuma batuk-batuk biasa kok tiba-tiba PDP. Kedua, itu ketidakpercayaan ini juga dikembangkan karena mereka ingin keluarga yang meninggal ini ingin dimakamkan seperti prosedur normal. Mereka ingin keluarga ikut memandikan, ikut memulaskan jenazah. Itu kedua penyebab utama. Penyebab ketiga, kadang-kadang hasil swab itu agak lambat juga muncul. Sehingga kadang-kadang keluarga pasien yang awalnya mau menerima, tapi karena hasil swabnya belum ada, itu berkeras. Dan kadang-kadang karena komunikasinya dengan petugas kami yang agak mungkin kurang aktif, sehingga terjadilah kasus-kasus pengambilan paksa mayat pasien-pasien PDP maupun pasien positif corona. Ini yang sedang kami tampilkan, dokter, maaf saya potong, yang sedang kami tampilkan di layar adalah ini kejadiannya di rumah sakit Anda kan? Ada gambar nih, video lewat CCTV ketika ada orang masuk ke dalam ruang perawatan dan kemudian mengambil jenazah. Ini kejadiannya yang belum lama ini, yang tanggal 4 Juni ini ya, dok? Ya, Mbak. Jadi ini begini, Mbak. Ini kejadian tanggal 4 Juni, masih sekitar jam 2, jam 3 siang. Pasien PDP meninggal. Itu sebenarnya keluarga sudah diedukasi, sudah diberikan sosialisasi sebelumnya, sebelum pasien masuk sudah dikenakan pasiennya langsung indikasi ICU, artinya pasien ini berat, PDP berat. Artinya kita semua keluarga sudah dipanggil, diedukasi, diingatkan risiko-risiko kalau kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan keluarga juga pada umumnya setuju dan menandatangani persetujuan untuk dilakukan penanganan prosedur COVID maupun kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Awalnya setuju. Saat meninggal, kejadian yang tidak terduga terjadi mungkin karena provokasi-provokasi maupun hoax-hoax yang makin marak di Makassar, sehingga terjadilah kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Yang ada kejadian datang seratusan bergerombol bawa senjata dan kemudian merangsek masuk, itu kejadian yang sama dengan ini atau kejadian yang berbeda? Sudah berapa kali persisnya kejadian di rumah sakit Anda, dokter? Ya, jadi kejadian ini yang baru, yang pertama kali yang tadi, yang 100 orang datang itu pertama kali tanggal 4 Juni. Itu sebenarnya prosedurnya, jika ada pasien curiga COVID maupun positif COVID, itu prosedurnya petugas kami itu akan melapor ke Satgas. Di Satgas itu ada tim pengamanan dan pengamanan untuk mayat. Ya. Kebetulan bersamaan dengan itu kan tim kami juga menginformasikan ke tim pemulasaran jenazah. Setelah tim 2 ini siap, barulah diinformasikan kepada keluarga bahwasanya keluarga yang meninggal. Biasanya normalnya tim pengamanan ini yang akan mengambil mayat ke pemakaman biasanya lebih dulu tiba. Nah, pada saat tanggal 4 ini keluarga lebih dulu tiba dibanding tim pengamanan, sehingga terprovokasilah masyarakat, kerabat-kerabat mereka, tetangga mereka untuk mengambil paksa pasien tersebut. Iya, dokter, itu seperti tadi misalnya kisah yang di Mataram, sudah ada hasil swab tapi tidak percaya pada hasil swab, merasa ada rekayasa atau merasa ada dugaan. Apakah hal-hal itu juga Anda temukan di Makassar? Ada yang merasa tidak percaya pada rumah sakit, tidak percaya pada berbagai tindakan yang dilakukan? Iya, jadi memang di tempat kami juga terjadi begitu. Kenapa? Umumnya hasil swab itu
memang informasinya melalui telepon atau per telepon aja. Hasil fisiknya biasanya belum datang. Jadi biasanya petugas kami menginformasikan kepada pasien itu, keluarganya tuh, ini positif. Tapi kadang-kadang keluarga memaksa, mana buktinya? Itulah. Tapi kan kami juga tidak berani untuk mengatakan positif kalau memang tidak positif. Sehingga kami mengambil kebijakan, rumah sakit membuat keterangan sendiri. Manakala sudah mendapatkan informasi dari laboratorium bahwa ini positif, kami mengeluarkan surat mengatakan positif. Baik, yang terakhir dokter, tadi Anda katakan masyarakat juga terkadang terprovokasi, misalnya lewat media sosial, ada kabar macam-macam terhadap rumah sakit. Salah satunya saya mau konfirmasi, ada beredar kabar sesat rumah sakit menerima bayaran ratusan juta per korban meninggal karena COVID. Itu salah satu hoax yang kemudian tersebar? Ya, itu kami dengar juga sering sekali. Tetapi kami terangkan kepada masyarakat bahwasanya biaya pemulasaran jenazah di rumah sakit kami itu 500.000 per jenazah. Itu biaya untuk mengkafani, membungkus plastik. Baik. Selebihnya biaya dengan peti. Peti itu cuma 1.500.000. Jadi informasi itu sangat jauh berbeda dengan kenyataan yang di lapangan. Oke, jadi memang ini menjadi bertambah rumit karena hoax atau kabar bohong, virus dusta yang kemudian membumbui dan akhirnya kemudian masyarakat menjadi terprovokasi. Baik, Dr. Arman, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini, Dok. Terima kasih. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan berbincang dengan seorang ojol online. Mungkin teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu Mata Najwa mewawancarai seorang ojol yang nekat mudik pulang ke Tegal walaupun sudah dilarang. Bagaimana kabarnya sang ojol? Kita akan berbincang dengannya setelah pariwara.